Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agi Horunisa. Dan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia lagi tentang buku adalah jendela ilmu. Ini merupakan modul pada tema ke-6 ya. Nah, pada modul ini kita belajar tentang pokok pikiran atau pokok pikiran dalam suatu teks. Nah, pokok pikiran adalah ide utama dari suatu paragraf. Pokok pikiran kita sebut juga sebagai pikiran utama, atau gagasan pokok. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kita dapat memahami isi teks atau bacaan yang kita baca. Yaitu yang pertama, bacalah dengan seksama semua teks secara keseluruhan. Kemudian catatlah hal-hal penting yang kita temukan. Kemudian temukan pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragrafnya. Kemudian temukan pokok pikiran keseluruhan dari bacaan tersebut. Nah, selanjutnya kita mengidentifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, serta gambar. Nah, ini ada beberapa langkah untuk mengidentifikasi pokok pikiran itu sendiri. Yang pertama, kita membaca paragraf tersebut dengan cermat. Kemudian, jika paragraf tersebut merupakan non-fiksi, maka cermatilah kalimat pertama dan juga akhirnya. Lihat pengembangannya cenderung ke bagian mana. Gitu. Apakah di akhir merupakan pengembangannya atau di awal pengembangannya, kemudian di akhirnya kesimpulan. Yang ketiga, jika paragraf tersebut merupakan fiksi, maka cermatilah setiap paragraf yang ada karena bisa jadi itu adalah paragraf naratif ya atau yang menceritakan secara runut. Kemudian jika kalimatnya sudah ditemukan, silakan ambil ide pokok yang ada di dalamnya. Nah, letak pokok pikiran paragraf itu kita bisa bedakan menjadi 3. Yang pertama ada yang di awal paragraf. Nah, yang di awal paragraf ini biasanya mengandung pernyataan yang masih umum, masih memerlukan pengembangan dan juga penjelasan. Misalnya, rokok berbahaya bagi kesehatan. Nah, itu merupakan paragraf utamanya atau pokok pikirannya. Nah, pada kalimat selanjutnya dijelaskan bahwa di dalam rokok terdapat kandungan apa-apa. Akibatnya bagi kesehatan adalah ini. Nah, itu contoh pokok pikiran yang ada di awal. Kemudian yang kedua ada pada akhir paragraf. Nah, cirinya biasanya di akhir paragraf itu merupakan kesimpulan atau rangkuman dari kalimat-kalimat sebelumnya. Misalnya dari yang kita sebutkan tadi misalnya ya, rokok mengandung tar, nikotin, dan lain sebagainya, berbahaya bagi kesehatan paru, mengakibatkan paru kita menjadi berwarna hitam, dan sebagainya. Nah, di akhir disimpulkan bahwa oleh sebab itu rokok merupakan benda yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, itu berarti letak kesimpulan ada di akhir. Dan yang ketiga, pokok pikiran bisa saja ada di awal dan juga di akhir paragraf. Jadi di awal disebutkan dan di akhir kembali dinyatakan lagi, tapi dengan kalimat yang berbeda. Nah, pada unit kedua, kita belajar tentang informasi dan isi dari buku. Nah, apa itu buku? Buku adalah hasil karya yang ditulis atau dicetak dengan halaman-halaman yang dijilid pada satu sisi atau hasil karya yang ditujukan untuk penerbitan. Jadi buku yang dimaksud di sini adalah buku hasil karya seseorang, bukan buku yang berisi lembaran-lembaran kosong ya. Nah, di dalam buku mengandung banyak informasi yang bisa disampaikan kembali kepada orang lain. Nah, untuk dapat menemukan informasi termasuk dari buku, kita bisa mengidentifikasinya dengan menggunakan kata-kata tanya. Nah, apa itu kata tanya? Nah, kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu ya. Ciri-ciri dari kata tanya yaitu yang pertama selalu diikuti dengan tanda tanya ya pada akhir kalimatnya. Kemudian yang kedua terletak di awal sebuah kalimat tanya. Kemudian seringkali ditambah dengan imbuhan sufiks seperti apakah, siapakah, dimanakah. Sufiks kah berarti ya. Nah, ini ada beberapa kalimat tanya ya. Di sini disebutkan ada 7 kalimat tanya. Yang pertama apa? Nah, apa ini digunakan untuk menanyakan benda. Nah, yang kedua siapa? Digunakan untuk menanyakan orang tentunya ya. Yang ketiga di, ke, atau dari mana, itu untuk menanyakan suatu tempat. Selanjutnya mengapa? Untuk menanyakan sebab atau alasan suatu kejadian. Selanjutnya bagaimana? Untuk menanyakan keadaan. Berapa? Untuk menanyakan jumlah. Dan kapan? Untuk menanyakan waktu. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat ringkasan dari buku? Yang pertama, membaca secara utuh buku yang akan diringkas. Kemudian yang kedua, mengetahui tujuan penulis menyampaikan informasi pada buku tersebut. Selanjutnya, menentukan dan mencatat gagasan utama pada setiap bagian atau bab
dari buku tersebut. Selanjutnya mulai mencatat gagasan-gagasan utama dari setiap bagian atau bab buku tersebut. Nah, ini ada contoh ringkasan buku ya. Judul bukunya adalah Menjaga Lingkungan yang Bersih dan Sehat. Semua berawal dari sini. Nah, di sini merupakan ringkasan buku yang diambil dari setiap bab, diambil gagasan pokoknya seperti apa, dan disambung-sambungkan sehingga jadi kesatuan yang utuh seperti ini. Nah, kemudian kita belajar cara menyampaikan hasil identifikasi. Nah, umumnya buku yang kita baca, buku yang tadi sebutkan pengertiannya, itu ada 3 bagian ya. Yang pertama adalah bagian permulaan, kedua bagian inti, dan yang terakhir adalah bagian penutup atau pelengkap. Nah, adapun langkah-langkah untuk mengidentifikasi buku, yang pertama adalah perhatikan bagian permulaan buku. Nah, biasanya kita gunakan kulit luar buku, kemudian halaman judul, tahun penerbitan, halaman pengantar, dan juga daftar isi. Yang kedua, temukan informasi umum buku, isi bab atau seksi, dan penjelasan tertentu tentang suatu istilah. Selanjutnya, catat informasi-informasi penting yang ada pada setiap bagian, bab maupun subbab. Selanjutnya, melaporkan hasil identifikasi kita. Nah, itu saja untuk bagian modul kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Manunjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.